kalau terlepas dari pro kontra, saya akan mengajak Anda untuk melihat penerapan tapera di negara tetangga. Kita akan lihat pemirsa bagaimana perbandingannya dengan di Indonesia. Kalau tadi saya sempat menyinggung kalau tapera di Indonesia akan ada pungutan atau iuran dari karyawan 2,5%, kemudian dari pengusahanya 0,5%. Gimana sih negara tetangga? Jadi ada banyak negara lain yang sudah menerapkan tapera. Kalau negara tetangga kita yang terdekat ya, ada Singapura, Malaysia, dan juga Filipina. Sedangkan kalau negara maju ini seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat ini duluan pemirsa sudah mengimplementasikan kebijakan semacam tapera. Kita bandingkan dulu ya dengan yang di Singapura. Kita lihat bersama pemirsa, ini kami sudah menyediakan tabel untuk perbandingan. Yang pertama di Singapura, ini program semacam tapera, ini dikenal dengan Central Provident Fund. Jadi program ini tidak hanya untuk rumah, tapi untuk dana pensiun dan juga dana kesehatan. Dan kalau kita lihat ini kontribusinya berasal dari pengusaha dan juga karyawan. Sebetulnya sama ya dengan skema yang ada di tapera di Indonesia. Jadi kalau di Singapura pengusaha ini diwajibkan memberikan kontribusi. Ini sebesar 17% dari gaji bulanan. Sedangkan 20% nih pemirsa ini dari gaji bulanan karyawan. Nah dengan adanya kebijakan ini saat ini 90% penduduk di Singapura tinggal di rumah sendiri yang sebagian besar ternyata dibeli dengan dana CPF tersebut. Berarti bisa dikatakan dana CPF ini bermanfaat ya pemirsa untuk membeli rumah. Kemudian yang kedua, kalau tadi di Singapura kita bandingkan dengan negara tetangga lainnya yaitu di Malaysia yang sama juga memiliki program. Tapi kalau di Malaysia namanya kumpulan wang simpanan pekerja atau kalau bahasa Inggrisnya dikenal dengan Employees Provident Fund atau EPF. Untuk program EPF ini adalah program tabungan wajib bagi semua pegawai swasta dan pegawai negeri. Sedangkan nih untuk sektor informalnya menabung secara sukarela. Ini nih kalau di Malaysia ya pemirsa. Jadi kalau di Malaysia berkontribusi nih untuk para pekerjanya 11% ya. Sedangkan dana ini bisa digunakan untuk membeli rumah dan dikurangi juga biaya cicilan rumah dan membeli rumah kedua. Kalau tadi di Singapura, kemudian di Malaysia kita lihat ada negara tetangga lainnya yaitu di Filipina yang juga memiliki program yang mirip dengan tapera. Tapi kalau di Filipina ini dikenal dengan program Home Development Mutual Fund, yang mana program ini mewajibkan pekerja dan pemberi kerja di sektor formal dan informal untuk mengikuti program tersebut. Dan kalau kita lihat sektor informalnya baru bisa ikut program jika pendapatannya lebih dari 1.000 peso per bulan. Nah pemirsa, kalau kita sudah melihat penerapan program tapera di sejumlah negara tetangga. Tapi pemirsa jangan salah, ternyata ada loh yang berhasil membangun rumah bagi warganya tanpa iuran. Kira-kira di mana ya? Kita lihat ya. Oke, di slide bisa terpampang nyata ya pemirsa, Korea Utara. Ternyata pemerintah Korea Utara di bawah pimpinan Presiden Kim Jong-un justru memiliki program membangun 50.000 rumah gratis tanpa iuran di ibu kota Pyongyang. Yang mana proyek ini dimulai sejak tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Pemirsa, Kim Jong-un ini berambisi untuk menyediakan 50.000 rumah untuk mewujudkan impian ayahnya yaitu membangun 100.000 rumah di Pyongyang. Ia juga berharap setiap tahunnya dapat membangun 10.000 rumah secara bertahap. Dan untuk update-nya hingga April 2024, Korut baru saja mengadakan acara selesainya pembangunan 10.000 rumah di Pyongyang. Artinya pemirsa, bila diakumulasi sudah ada 30.000 rumah baru yang dibangun di distrik Hwasong dan Songhwa di Pyongyang. Dan pemirsa, kalau kita lihat tapera memang kalau dicermati sebetulnya ini konsep gotong royong ya. Namun ini perlu dicermati lagi nih bagaimana sih nanti implementasinya dan juga bagaimana transparansi ke depannya. Kita akan tunggu bersama apakah kira-kira dievaluasi. Kita tunggu bersama ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.